Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Buat yang akan merayakan tahun baru atau mungkin cuma gegeberan di jalan anyar, sok aja. Asal jangan ganggu telinga orang lain. Spesial untuk menemani yang pengen di rumah aja, kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang bisa memacu adrenalin bahkan setara dengan gegeberan pakai motor listrik. Film ini berjudul Fear Street tahun 2021, sebuah film trilogi bertemakan psikopat yang diangkat dari salah satu novel terlaris dengan judul yang sama. Ketegangan di film ini pun terbilang panjang karena mengisahkan sekelompok anak muda saat mereka berhadapan dengan segambreng psikopat. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Tonton sampai mentok, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari rutinitas seorang siswi SMA bernama Heather yang biasa nyambi sebagai penjaga toko buku di sebuah mall. Hingga ketika mall di kota Shadyside ini tutup, seperti biasa Heather mengajak temannya yang bernama Ryan untuk pulang bareng. Tapi anehnya, si pecinta boneka jadah itu tidak berbicara lagi padahal telepon masih terhubung. Hello? Jesus Christ! Forgive me. Saking sudah akrabnya, Heather sudah biasa dikagetin Ryan yang hobi bikin jantung olahraga. Lalu Ryan meminta Heather untuk menunggu karena ia harus tutup toko belalai karet terlebih dulu. I didn't say anything weirdo. Heather merasa jika sahabatnya itu sedang mengerjainya lagi. Lalu ia menyuruh Ryan untuk segera pulang daripada terus-terusan menakut-nakutinya. Ryan? Setelah lolos dari serangan sosok bertopeng, Heather mencari Ryan ke tempat kerja sahabatnya itu. Tapi karena gak ketemu, Heather berusaha menghubungi polisi. 911, what's your emergency? Hello? Ma'am, if you don't answer, I'm gonna dispatch help. Heather tidak mengerti apa alasan si sosok bertopeng yang begitu ingin membunuhnya. Lalu ketika melihat sebuah boneka jadah, Heather punya ide untuk melakukan perlawanan. Ternyata sosok bertopeng ini adalah Ryan yang telah dengan tega melukai temannya sendiri. Heather pun berusaha menyadarkan Ryan yang tatapannya lempeng tanpa ekspresi. Kematian Heather dan Ryan benar-benar menggemparkan kota Shadyside. Apalagi sebelumnya Ryan sudah menghabisi 7 orang penghuni mall. Ditambah lagi kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi di kota Shadyside. Bahkan saking sering munculnya sosok psikopat di kota ini, Shadyside sudah menyandang gelar sebagai daerah istimewa kota psikopat di Amerika. Dan ironisnya lagi, kota Shadyside bersebelahan dengan sebuah kota bernama Sunnyvale yang terkenal aman dan selama 30 tahun terakhir ini tidak pernah ada kasus pembunuhan sama sekali. Lanjut kita beralih kepada seorang siswi bernama Dina, sekewes lesbong yang sedang patah hati karena pacarnya sudah pindah sekolah di kota Sunnyvale. Selama ini Dina pun tinggal di kontrakan bersama adiknya yang bernama Josh, seorang hacker teladan yang sedang membahas kematian Heather bersama komunitasnya. Lalu dari info para seniornya, mereka menduga banyaknya psikopat di kota Shadyside ada hubungannya dengan seorang penyihir yang dieksekusi pada masa lalu. Seperti biasa, Dina marah melihat adiknya yang hobi chatan di situs hacker.com. Lalu ketika Josh ngomongin kasus kematian Heather, Dina langsung terdiam karena Heather adalah siswi satu sekolahnya. Sementara Josh semakin penasaran karena selama ini ia sedang melakukan penyelidikan kenapa kota kelahirannya banyak psikopat. Get in the car!
Kematian Heather tentunya membuat para siswa merasa kehilangan. Begitupun dengan teman-temannya Dina. Bahkan mereka sudah tahu bahwa banyaknya psikopat di kota mereka ada hubungannya dengan si penyihir yang bernama Sarafir. Tapi lain halnya dengan Dina. Ia menyangka semua psikopat itu akibat mengalami gangguan mental saja. Why are you even in here? Candy store. Dina menyuruh Kate untuk memberikan barang-barang Sam yang selama ini selalu menemaninya. Ia pun menjelaskan bahwa hubungan jadahnya bersama Sam kini sudah rungkan. Tapi karena Kate gak mau kecipratan dosa, ia menyuruh Dina saja yang memberikannya ketika pertandingan football melawan sekolah Sunnyvale nanti malam. Sebelum bertandang ke sekolah Sunnyvale, Pak Kepsek memberitahu bahwa upacara peringatan kematian Heather akan dilakukan di sana. Lalu sebagai personil drum band, Dina pun menyiapkan mental karena ia akan bertemu dengan mantan kekasihnya itu. Saat memasuki kota Sunnyvale, para siswa Shadyside merasa iri karena kota ini begitu tenang dan jauh dari segala bentuk kriminal dan persikobilan. Our Sunnyvale devils, I find myself here. And yes. Saat sesi sambutan dari kepala sekolah Sunnyvale, perhatian Dina tertuju kepada Sam yang sudah bertobat bahkan sudah memiliki seorang belalai. Hingga ia pun gak bisa menyembunyikan kesedihannya yang masih terbelenggu oleh gelapnya jiwa lesbong. Sambil berusaha menyembunyikan kesedihan, Dina memberikan semua barang kenangan kepada Sam. Sikap Dina ini pun jelas membuat Sam kecewa terhadap orang yang dulu telah mencampakannya. And now my brother is mayor. And yet I've seen you, our neighbor, drown in questions of why. Too well. Can we just talk for a second? No. Yeah, well, I'm not the one. Ketika Sam meluapkan unek-uneknya, Dina menyalahkan Sam yang pindah sekolah. Hingga mereka pun susah untuk adu celengan seperti biasanya. Nuansa saling menyalahkan pun mulai terasa bertepatan dengan kelakuan pacarnya Sam yang meledek kota Shadyside sebagai sarangnya para psikopat. What'd you say? Future in Shadyside with a lesbo. When it happens every week. Shit is doomed. Shit is doomed. Stop being mad at me. Say that again, motherfucker. Stop! Come here! Suck it in, Brad! They ruined our vigil. Can step on. Akibat kekacauan, pertandingan pun gagal digelar karena kedua sekolah malah bermusuhan. Begitupun dengan Dina yang tadinya mengharapkan perpisahan terindah, malah berakhir dengan cekcok. Lalu tiba-tiba, anak-anak Sunnyvale masih penasaran untuk mengganggu para siswa Shadyside. Ternyata Sam ikut dengan si Peter yang segitu bencinya kepada anak-anak Shadyside. Dina yang semakin emosi pun mengajak teman-temannya untuk melemparkan es batu ke mobil Peter. Are you sure? One, Dina. Yeah. Kecelakaan pun tak terhindarkan setelah ember menghantam mobil Peter. Terlihat Sam pun merangkak puyeng setelah keobok-obok mobil sampai hidungnya bocor. Entah bayangan siapa yang dilihat oleh Sam setelah darah dari hidungnya menempel ke tanah. Terlihat Dina pun khawatir melihat kondisi Sam yang semakin linglung. Carrier. Okay, we need to leave. Like 10 minutes. Oh my god. Singkat cerita, Pak Sheriff menginterogasi Dina atas insiden yang telah terjadi. Akan tetapi kelompok Dina dan Peter sama-sama merekayasa kejadian hingga insiden ini selamat dari campur tangan polisi. Tak lama kemudian Peter datang setelah mobil miliknya rusak parah. Namun karena Pak Sheriff masih stay liatin mereka, Peter lanjut mengancam Dina bahwa ia akan membunuh semua anak-anak Shadyside. Sekembalinya ke rumah, Dina baru tahu bahwa si pembunuh yang kemarin adalah alumni dari sekolah Shadyside. Akan tetapi boro-boro peduli karena Dina lebih kepikiran dengan kondisi Sam yang sedang dirawat di rumah sakit. Dina? Yeah. Saat menghubungi ibunya Sam, Dina malah kena semprot dan dilarang untuk mendekati anaknya lagi. Karena ia gak mau Sam kembali terjerumus menjadi wanita lesbong seperti Dina.
Dina heran kenapa gak ada orang, padahal tadi ia mendengar suara bel pintu. Hey, Peter. Dina merasa sosok bertopeng itu adalah Peter yang akan balas dendam. Tapi sedikit pun Dina tidak takut, hingga ia pun mengabaikan sosok yang sudah capek-capek dandan ini. Melihat si peneror bawa pisau, Dina akhirnya emosi karena menganggap ini sudah kelewatan. Kemarahan Dina pun membuat si sosok bertopeng akhirnya pergi begitu saja. Kemudian kita beralih kepada Cat yang sedang nyambi sebagai babysitter budak jebrok di sebuah rumah. Selain pengasuh bocil yang handal, Cat dan kakaknya pun mahir meracik obat bagi yang pengen mabok tapi gak punya duit untuk membeli minuman. Kemudian Cat berniat untuk mencuci baju kakaknya yang bernama Simon yang sempat kecipratan darah Sam sewaktu di hutan. Babysitting. Look out the window. That prick Peter is screwing with me. Dina menyuruh Cat untuk berhati-hati karena menganggap Peter sedang menuntut balas. Lalu belum juga semenit nelepon, si sosok bertopeng kini meneror Cat dan Simon. You're mine, woman! Setelah si sosok bertopeng pergi begitu saja, mereka heran apa yang diinginkan Peter yang baru saja mengendus bajunya Simon. Singkat cerita, Cat menceritakan kelakuan aneh dari sosok bertopeng yang mereka anggap adalah Peter. Kemudian Dina teringat dengan ancaman Peter sewaktu di hutan yang bisa saja menimpa mereka. Dirasa Peter memang berniat untuk membunuh mereka. Dina mengajak teman-temannya untuk menemui Sam. Mungkin dengan bantuan Sam si Peter bisa menghentikan kelakuan nekatnya. Setibanya di rumah sakit, seorang dokter meminta Dina untuk jangan terlalu mengganggu Sam karena hidung Sam masih berpotensi bocor dan mancawura kemana-mana. Vicodin and Percocet. Sure. Dina menyuruh Sam agar pacarnya itu menghentikan kelakuannya, tapi boro-boro nurut. Sam tidak mengerti saat Dina menyebut sosok yang bertopeng. Be out of this shithole tomorrow. Ternyata Peter sudah sejak tadi menemani Sam di rumah sakit. Akan tetapi Dina tidak percaya dan menganggap Peter adalah si sosok bertopeng. Total chaos. Okay, first, go to hell. This goddamn bike. Dugaan Dina ternyata salah karena si sosok bertopeng adalah seorang psikopat yang baru saja menghabisi Peter. Dina jadi mikir apa alasan sang psikopat yang begitu nafsu ingin membunuhnya. Karena seperti yang kita tahu, si sosok bertopeng mengabaikan teman-teman Dina. Pak dokter turut menjadi korban karena jadi penghalang psikopat yang ingin memburu Sam dan Dina. Dan ternyata, sosok psikopat ini memiliki wajah yang menyerupai almarhum Ryan. Selang beberapa saat kita beralih ke kantor polisi ketika si Kang Obe diduga menjadi bagian dari kekacauan di dalam mall kemarin. Si Kribo pun terus menjelaskan bahwa ia mah gak tahu apa-apa ketika pembunuhan itu terjadi. Di waktu yang sama Dina dan Sam sedang melapor kejadian yang baru saja mereka alami. Namun Pak Pol gak percaya saat mendengar Ryan yang sudah metong bisa hidup lagi dan menjadi sosok psikopat. You told me to come to you. Stolen ambulance. Well, that's the whole point, right? Tak jauh dari lokasi polsek, Cat dan yang lain sedang menunggu kedua teman mereka. Lalu Simon yang kebelet ngompol mencari lapak yang sepi karena gak mungkin juga numpang kiih di kantor polisi dengan membawa ambulan. Know that enemy, right? And you saw him. Yeah. Sama seperti Pak Pol yang tadi, Pak Seri pun gak percaya akan kemunculan psikopat Ryan. Keadaan yang membagongkan ini membuat Sam dan Dina bingung jika sampai psikopat Ryan kembali mendatangi mereka. Lalu Dina berniat untuk nyolong pistol Pak Polisi untuk berjaga-jaga. Simon penasaran dengan seorang kewes yang sedang bersedih sambil mendendangkan lagu galau. Lalu ketika Simon berniat untuk mendekatinya, kita melihat aksi Sam dan Dina yang akan mencuri pistol dari Pak Polisi. Catch him, don't... Dina pura-pura marah karena tidak ada yang percaya akan bahaya yang sedang ia dan Sam hadapi. Padahal, ini adalah trik copet klasik yang dilakukan Dina untuk mencuri pistol. Get out of here! Are you okay? Dude. You
Tepat pada waktunya Dina menjedor AWW Edan yang entah maunya apa. Lalu setelah membuang pistol, Dina mengajak teman-temannya untuk segera kabur. Who the hell was that? Simon yang terluka tidak mengerti kenapa ia diserang padahal niatnya ingin berbuat baik. Lalu tiba-tiba, Josh kaget saat mendengar ciri-ciri si Kewes yang selalu nyanyi sambil bawa pisau lipat. This is Ruby Lane. Menurut Josh, ciri-ciri wanita yang menyerang Simon itu sama persis dengan sosok psikopat wati yang bernama Ruby Lane. Di mana psikopat yang selalu bersedih ini viral di kota Shadyside pada tahun 1965. Lanjut, Josh pun menunjukkan para psikopat di masa lalu sebelum kemunculan psikopat Ryan. Mulai dari psikopat karung bulog, psikopat topeng bocil, topeng besi, dan masih banyak lagi. Kesemuanya pun merupakan warga Shadyside dan melakukan kebrutalan di kota ini sejak dulu. Jesus. Sarafir. Josh menyebutkan bahwa para psikopat itu dalam pengaruh kutukan si penyihir bernama Sarafir yang tewas digantung pada tahun 1666. Ia pun curiga apa yang menimpa psikopat Ryan adalah bagian dari kutukannya Sarafir. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa Sam dan Dina menjadi target psikopat Ryan? I saw her. I don't know, I thought Sam katanya pernah melihat bayangan si penyihir setelah ia mengalami kecelakaan. Dan karena perkataan Sam tersebut, mereka akan mencari tahu ada apa sebenarnya di hutan itu. Setibanya di TKP, Sam memperagakan lagi detik-detik ketika ia melihat wajah si penyihir setelah darah dari hidungnya menempel ke tanah. Lalu tiba-tiba, Sam menemukan sebuah rantai yang masih nyantol pada sebuah kerangka. Josh merasa bahwa tempat ini adalah kuburan si penyihir. Cat pun kini mengerti akibat darah Sam yang menetes ke kuburan inilah mereka jadi incaran para psikopat. Dirasa ada yang datang, Simon mengajak teman-temannya untuk mengubur kembali kerangka Sarafir. Kali aja dengan cara tersebut mereka selamat dari kutukan dan tidak dikejar lagi oleh para psikopat. Tanpa Sam sadari, darah di tangannya telah menempel ke tulang si penyihir. Lalu setelah selesai mengubur kerangka, mereka tidak tahu apakah ide dari Simon ini berhasil mematahkan kutukan. Simon kesal karena ide darinya malah mendatangkan psikopat karung bulog. Kemudian Sam berkata bahwa psikopat tersebut sebenarnya cuma mengincar dirinya saja. Karena setelah dari hidungnya menempel ke tulang belulang, ia melihat lagi wajah si penyihir itu. Nah, dari pernyataan inilah, mereka akhirnya tahu bahwa karena cipratan darah dari Sam lah, mereka didatangi psikopat Ryan yang sebenarnya mencari Sam. Sam's blood. Crash when Sam puked, period. Dina. Setelah semuanya terungkap, mereka memikirkan cara untuk menyudahi teror ini. Kemudian Josh mengajak yang lain untuk menghabisi para psikopat dengan menjadikan Sam sebagai umpan. Let's give these assholes what they want. Singkat cerita, mereka akan menjadikan sekolah sebagai arena untuk menghabisi para psikopat, di mana mereka akan memancing para psikopat menggunakan darah Sam dan menjebak para psikopat itu di ruangan WC. Tapi sebelum itu, mereka akan mengganti baju agar terbebas dari darah Sam yang kemarin. Setelah mengganti kostum, Simon dan yang lain bisa melihat kedekatan antara Dina dan Sam lagi. Lalu tiba waktunya mereka prepare untuk nge-barbecue para psikopat legend itu. The trap is simple. Ketika persiapan hampir beres, Sam memberanikan diri masuk ke salah satu kamar boker yang ada saluran udaranya. Sementara Josh masih menebar oplosan darah Sam yang akan mengantarkan para psikopat menuju umpan yang sudah disiapkan. Simon langsung memberitahu bahwa para psikopat mulai berdatangan. Tak lama kemudian psikopat Ryan pun datang sambil mengikuti jejak darah. This is so dumb. Go, go,
Ide Josh akhirnya berhasil membuat ketiga psikopat meleduk terbakar. Terlihat mereka pun merasa lega karena para psikopat sudah lenyap. Mereka kini bingung karena para psikopat goib itu sulit dimusnahkan. Lalu dengan lantangnya Kate menyuruh mereka untuk memberikan Sam saja agar petaka ini segera berakhir. Manusia mana yang tega membiarkan kekasihnya untuk dijadikan tumbal? Dina pun menjadi satu-satunya orang yang menentang rencana Kate yang ingin Sam tewas seperti para korban psikopat di masa lalu. Dead. Sam tidak mau menjadi petaka bagi teman-temannya, hingga ia pun pasrah jika memang harus mati agar tidak ada lagi korban selanjutnya. No, you're not. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Let me go. Josh dapat info tentang adanya seorang wanita yang dulu berhasil selamat dari kutukan si Sarafir. Lalu ketika psikopat karung bulog sedang menjebol pintu, mereka membagi tugas untuk bisa menghubungi si korban selamat yang bernama Cyberman itu. Di mana wanita tersebut dulunya adalah korban selamat dari kebrutalan psikopat karung bulog. Lalu ketika Kate mendapatkan nomor telepon Berman, Dina bergegas menghubunginya agar tahu cara untuk terbebas dari kutukan. Tapi sayang, panggilan Dina malah terhubung ke pesan suara. Setelah gagal menghubungi Berman, mereka kembali mendapatkan petunjuk dari keberhasilan Berman di masa lalu, di mana pada saat itu, Berman yang masih remaja sempat mengalami gagal jantung hingga membuat para psikopat menganggapnya sudah mati. Sontak Sam pun kepikiran untuk meniru apa yang pernah dialami oleh Berman. I'm dying tonight one way or another. Kemudian kita beralih kepada Pak Sheriff yang tadi menemukan kalung psikopat Ruby Land. Di mana kali ini ia mendatangi sebuah rumah tapi entah rumah siapa. Lalu tanpa assalamualaikum Pak Sheriff langsung memberikan sebuah surat yang memiliki arti dan terjadi lagi. Apakah Pak Sheriff tahu kalung siapa yang telah ia temukan? Di sisi lain, Sam dan teman-temannya akan menjadikan sebuah minimarket tempat Simon bekerja untuk melakukan misi selanjutnya. Terlihat Simon pun mempersiapkan segala macam obat yang bisa membuat jantung Sam berhenti. Tak lupa juga ia dan Kate akan menggunakan suntikan adrenalin agar ketika Sam sudah dianggap mati oleh para psikopat, mereka bisa mengembalikan detak jantung Sam. Adrenaline, this is what brings her back. Sam's blood marks the spot. Singkat cerita, mereka kini tinggal memancing kedatangan para psikopat dengan masih menggunakan darahnya Sam. Terlihat Sam pun masih gak percaya karena ia akan menghadapi kematian. We got backdoor control. Sentuhan paruh dari Kate jelas membuat Josh semakin bersemangat untuk memancing para psikopat. Lanjut mereka pun berpencar, meskipun Josh tidak setuju karena jika berpisah seperti ini, mereka akan jadi sasaran empuk para psikopat. Probably gonna die. No, she's a crusher. Dina, what if you can't bring me back? Sam tidak bisa menutupi ketakutannya jika cara yang mereka lakukan gagal dan benar-benar membuatnya pindah alam. Lalu Dina meyakinkan Sam bahwa cara ini terbukti membuat Berman lolos dari kutukan. When this is all over, we're gonna eat cheeseburgers of our goddamn lives. Sambil nunggu para psikopat, Kate mengambil segala sesuatu yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Ketika Sam sudah puyeng tak berdaya, Dina lanjut memberikannya obat sesuai petunjuk Simon. Akibat Sam yang malah muntah obat, mereka bingung karena misi ini bakalan gagal. Melihat sebuah akuarium, Dina kepikiran untuk menenggelamkan Sam secepatnya. Sementara Kate kini sedang menjadi incaran psikopat Ryan karena menghalangi tugasnya untuk menghabisi Sam.
Finish it. Saat ketiga psikopat sudah datang, Dina kesal karena Sam belum juga metong. Terlihat Kate yang sudah cemong bermakeup harnir sudah kewalahan menghadapi psikopat Ryan yang belum lenyap. Akhirnya Kate pun tewas setelah tengkoraknya melewati mesin pemotong roti. Terlihat Josh pun merana karena baru juga jatuh cinta, ia sudah kehilangan sang idola. Tepat ketika jantung Sam berhenti, para psikopat pun menghilang begitu saja. Kemudian Josh dan Dina bergegas menyuntikkan adrenalin sebelum Sam benar-benar meninggoy. Are you doing it right? I don't think it's working. Singkat cerita, Dina dan yang lain menyembunyikan perlawanan mereka terhadap para psikopat malam tadi. Bahkan mereka kompak merekayasa kejadian hingga kematian Simon dan Kate dianggap sebagai kebrutalan orang-orang yang doyan mabok obat saja. Lalu setelah proses penyelidikan usai, si Kang Obe yang ingin kabur minta tolong kepada Josh agar ia bisa melepaskan borgol di tangannya. Let's go. Sebagai rasa terima kasih, si Kang Obe menyuruh Josh untuk menghubunginya jika butuh bantuannya. Tak lama kemudian, Sam dijemput sang ibu yang tidak sudi melihat anaknya berduaan lagi dengan si lesbong. Tapi kali ini, Sam sudah masa bodoh dan akan menjalani hidup dengan orang yang bisa membuatnya bahagia. Jakar itu teh, tenyedok kalah begar dijeng bikang. Sekembalinya ke rumah, Dina merasakan lagi nuansa jadah bersama Sam. Lanjut mereka pun menikmati momen sambil menyetel musik kesukaan mereka. Hello? Tak disangka Dina dihubungi oleh Berman yang telah mendengar pesan suara darinya kemarin. Dan menurut Berman, pura-pura mati tidak bisa menghentikan kutukan Sarafir terhadap Sam yang memiliki nama lengkap Samantha Fraser. Dan karena Sam sudah menyentuh tulang si penyihir pakai darah, ia akan menjadi anak buah Sarafir seperti para psikopat yang selalu memburu mereka. Ternyata Sam sudah dipengaruhi oleh kutukan hingga ia pun menusuk Dina sampai terkapar. Sementara Josh masih anteng chatan dengan komunitasnya tentang apa yang telah kemarin ia dan kakaknya alami. Dina dan Josh akan berusaha mengembalikan Sam seperti sedia kala. Meskipun Dina dan Josh sadar, usaha mereka bakalan lebih sulit daripada sebelumnya. Perjuangan Dina dan Josh jelas masih panjang. Jadi jika kalian mau lanjut jangan lupa komen ya. Karena di sequel kedua nanti kita akan melihat Berman yang masih remaja saat ia berhadapan dengan psikopat karung bulog yang selalu menenteng kampak. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems, man, it's hard to be